Halo Bedikers, keamanan memang menjadi hal nomor satu dalam suatu negara. Hingga dibuatlah suatu badan yang tugasnya sangat rahasia yang kita kenal dengan sebutan Intel. Mulai dari ciri-ciri dan keberadaannya pun tak pernah kita ketahui. Iya, bisa saja orang di dekatmu saat ini adalah Intel. Hati-hati Bedikers. Di Indonesia telah membentuk kelompok khusus ini bernama BIN. Kalau di Malaysia, namanya MEIO, M-E-I-O. Nah, bagaimana kalau kita melihat perbandingan dari BIN Indonesia versus MEIO Malaysia? Kira-kira siapa yang paling hebat? Mari kita bongkar. Kita mulai dari BIN alias Badan Intelijen Negara Indonesia adalah lembaga pemerintah non-kementerian di tanah air. Sesuai namanya, BIN melaksanakan tugas pemerintahan di bidang intelijen. BIN ini telah berjalan 75 tahun dan kini dipimpin oleh Jenderal Budi Gunawan sejak tahun 2016. Sedangkan MEIO adalah kepanjangan dari Malaysia External Intelligence Organization, merupakan divisi riset keamanan nasional Kerajaan Malaysia yang didirikan sejak tahun 1960 sebagai Intel Rahasia. Dari segi prestasi, tentu BIN dan MEIO memiliki capaian yang efisien. Tapi perlu diketahui, sebagai keamanan Intel negara, segala aktivitas yang dikerjakan dan berjalan dengan sukses atau tidak, tak bakal bisa diketahui atau bersifat rahasia. Jadi tak ada yang tahu Bedikers. Meski begitu, seorang Intel sudah pasti memiliki kepribadian yang sabar, bertugas menjaga keutuhan dalam negara maupun di luar. Well, mari kita lanjut. Kira-kira ada berapa banyak anggota dari BIN dan MEIO? Untuk MEIO Malaysia ada sedikit bocoran di tahun 2018. Divisi riset Malaysia ini diyakini memiliki lebih dari 1.000 anggota termasuk agen, operator, dan petugas yang menyebar di seluruh dunia. Di negara, anggota MEIO ditempatkan ke departemen dan lembaga pemerintah Malaysia lainnya seperti cabang khusus, intelijen militer, dan Dewan Keamanan Nasional. Berbeda dengan negara kita, Indonesia jumlah pasukan BIN bersifat rahasia. Tak ada yang tahu berapa personel intelijen ini. Menurut Bedikers berapa? Tujuannya demi menjaga keamanan agar pergerakan dan anggotanya tak terdeteksi oleh pihak siapapun. Dengan begitu, intelijen menjadi andalan pemerintahan dalam pertahanan dan memiliki peran sangat penting mengenai info lama atau yang update di keamanan negara. Tapi petugas BIN juga ada beberapa di kantor Badan Koordinasi Intelijen Negara dan yang lainnya tersebar ke seluruh wilayah NKRI hingga ke penjuru dunia. Dengan statusnya yang sangat rahasia, lantas bagaimana proses perekrutan dari anggota BIN dan MEIO? Untuk menjadi anggota BIN dan MEIO tidaklah mudah. Yang dipilih memang sudah benar-benar siap mental dan fisik, layaknya agen FBI di Amerika Serikat. Tak cuma modal kecerdasan dan kuat aja ya Bedikers. Dari setiap anggota yang direkrut harus siap sedia ditempatkan di mana saja dan pastinya mental yang kuat. Karena Intel selalu dekat dengan ancaman yang mungkin nyawa sebagai taruhannya dan yang paling penting kuat menjaga rahasia setiap menemukan info. Jadi untuk bergabung ke BIN ataupun MEIO dipilih dengan sangat ketat dan melewati seleksi dari banyaknya calon anggota Intel. So, rekrutan ini juga bersifat rahasia. Lalu bagaimana dengan pakaian dan seragam mereka? BIN sendiri memiliki seragam berwarna coklat hijau gelap yang sering dipakai oleh kepala BIN beserta jajarannya dalam acara tertentu. Namun pasukan BIN juga pernah terlihat memakai seragam serba hitam lengkap dengan atributnya saat menggelar atraksi militer di hadapan para jenderal TNI. Sedangkan seragam MEIO Malaysia mirip pakaian dinas, berwarna hitam dengan atribut Intelnya. Ini terlihat saat mantan Direktur Jenderal MEIO Datuk Hasanah Abdul Hamid dan rombongannya menghadiri ruang Jaksa Agung. Tapi mayat kedua badan Intel ini sangat rahasia, jadi pakaian untuk agen mata-matanya tentu saja bebas atau beradaptasi di suatu lingkungan agar penyamarannya tak diketahui oleh siapapun. Selanjutnya mari kita beralih ke persenjataan yang digunakan BIN dan MEIO. Meski seorang Intel tak diketahui identitasnya, tapi mereka juga dilengkapi dengan senjata untuk berjaga-jaga, misalnya pistol. Ukurannya yang kecil sangat mudah dibawa kemana-mana dan tak akan dilihat oleh publik. Namun saat BIN menggelar latihan, ternyata pasukan Intel Indonesia ini Bedikers juga memakai senjata laras panjang.
Tahun 2017, BIN pernah memesan 521 pucuk senjata laras panjang dari PT Pindad, yaitu senapan serbu SS-2 dan V-2 non-standar militer, dengan kaliber 5,56 dan 45 mm, menggunakan amunisi MU-1TG atau peluru tajam. MIU Malaysia juga dibekali senjata laras panjang maupun laras pendek. Tapi negeri jiran ini selalu memanfaatkan hasil buatannya sendiri. Jadi kemungkinan MIU dipersenjatai Vita VB berapi LV06 atau serbu bulpa produksi pertama Malaysia. VB berapi dibuat dalam 3 prototipe, yaitu pistol LP01, shotgun LP02, dan rifle LV06. Ketiga senjata ini sudah dipublikasikan sejak 2006. Lalu dalam urusan teknologi, di tahun 2018, BIN bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dalam peluncuran produk-produk teknologi intelijen karya anak bangsa. Memasuki perkembangan teknologi revolusi industri 4.0, BIN dan ITB mengembangkan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. AI adalah kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin, tak seperti kecerdasan alami yang ditampilkan oleh hewan termasuk manusia. Dengan adanya teknologi mutakhir ini, keamanan dan pelaksanaan tugas intelijen BIN akan semakin meningkat, yang kedepannya dapat mengatasi ancaman dari dalam maupun luar negara. Meski teknologi dari MIU tak diketahui, tapi sebagai intel negara yang memiliki peranan penting, sudah pasti mereka dibekali dengan teknologi canggih agar dapat meminimalisir kejahatan di wilayah Malaysia. Kamu ada yang tahu nggak?